Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, saya percaya kita tetap semangat memuji Tuhan, amin. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu pada pagi hari ini Bapak, di mana kami masih boleh bersatu hati Tuhan untuk menaikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu Bapak. Inilah setiap kami Tuhan yang rindu akan Engkau. Mari Tuhan berkati kami Bapak yang baik. Kami percaya pujian penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati setiap hati kami Tuhan, berkati setiap hidup kami Bapak yang luar biasa, agar kami semakin berkenan di hadapan-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu Saudara, bila kita bawa pujian ini dengan senang hati katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi dengan segenap hati kita bawa pujian ini, kita katakan bersama. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada
pagi hari ini Bapa. Sungguh kami sangat bersyukur dan sebentar kami akan menaikkan pujian kami Bapa. Semangat gairah dari surga menjadi milik setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pujian kita pada pagi hari di hadapan Tuhan. Saya minta kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau ekspresikan diri kita kepada Tuhan di hadapan Tuhan, supaya pujian kita menjadi dupa yang harus di hadapan Tuhan. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan, kita katakan Tuhan Yesus baik. Jaga berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita kembali, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, bersukacita surga yang masih Tuhan percayakan untuk kami nikmati Bapak. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah Kau siapkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya wahyuan kebajikan-Mu Tuhan Yesus menjadi milik hamba-Mu Bapak. Bahkan berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah dan berakar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan, kita katakan Engkau ada bersama. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri.
pasti akan menepati setiap janji. Haleluya, puji Tuhan. Ini lagu untuk menghantar firman Tuhan pada hari ini. Kita dengarkan bersama, kalau bisa kita nyanyi bersama. Haleluya, bersama. Dia setia. Ya. Tuhan itu setia dan Dia ingat siapa kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kekuatan kita, Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu situasi apa yang sedang kita ada. Dia tahu segala-galanya. Dia Allah yang tahu, Dia Tuhan yang mengerti. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan masuk situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita, sehingga ada godaan bagi kita untuk menyerah. Tapi kita mau percaya kepada Tuhan. Dia tetap setia dan Dia tidak pernah ingkar janji. Manusia berjanji 2 menit sudah berubah. Manusia berjanji 5 menit bisa berubah. Manusia berjanji tapi bisa ingkar janji. Kenapa? Karena keterbatasan. Tapi Allah sempurna dan Dia tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selamanya. Dia tetap Allah yang sama. Haleluya. Nah, saudara, Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita tahu di sana ada kisah tentang peneguhan janji oleh Tuhan kepada Abraham dan Sara istri. Ya. Di pasal yang ke-12, Allah berjanji kepada Abraham ketika Ia memanggil Abraham, keluarlah dari tempat, dari kampungmu, dari tempat ayah ibumu, sanak saudaramu,
aku akan mengantar engkau satu negeri yang akan kutunjukkan. Itu janji Tuhan. Abraham belum tahu, nggak tanya dia di mana Tuhan bawa. Dia nggak tahu di mana. Nah, saudara, Alkitab berkata Abraham langsung taat. Dia pergi. Dan di pasal 12 itu Tuhan berjanji bahwa Ia akan membuat Abraham menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Tetapi setelah itu kita tahu persis pergumulan Abraham dan Sarai istrinya. Sampai masa tua mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Belum ada keturunan. Itu sesuatu yang mengenaskan. Bayangkan saudara, Abraham sudah tinggalkan tempat di mana dia tadinya nyaman. Abraham itu terkenal sebagai world trader. Dia seorang pedagang, orang pebisnis keliling. Bukan orang susah dia ketika dipanggil. Bukan orang sedang dalam persoalan lalu dia dipanggil Tuhan. Dia dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan ketika dia justru dari puncak-puncak. Luar biasa sekali Abraham taat. Tapi itulah perjalanan hidup. Bertahun-tahun Abraham menunggu janji Tuhan belum digenapi. Di pasal 15 Tuhan datang kepada Abraham dan meneguhkan janjinya. Sudah dua kali. Dan harapan kita ketika datang ketiga kali harusnya sudah lihat janji sudah jadi kenyataan, sudah dinyatakan. Tapi di pasal 17 ini Alkitab berkata ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Saudara, bukan terrealisasi. Tuhan datang lalu kasih syarat lagi. Kalau kita manusia sudah dijanjiin udah 2 kali dan ketiga kali yang datang berjanji masih surga, kita penuhi satu syarat lagi, kita pasti akan berkata ini pasti bohong, sudah nggak bisa dipercaya ini. Tetapi Abraham dia taat kepada Tuhan. 99 tahun. Gak heran waktu Sarah yang sudah usia lanjut dengar berita itu, sebenarnya Sarah tertawa. Itulah sebabnya dia menamakan anaknya Isa, yang artinya ditertawakan. Tapi Abraham, Paulus menulis dalam kitab Roma, terhadap janji itu Abraham tidak goyah sedikit. 99 tahun secara fisik udah gak mungkin. Sarah sudah sangat udah gak mungkin. Sudah menopause, bukan 50 tahun lagi, bukan 60 tahun lagi. Ini sudah berat secara fisik, secara medis sudah gak mungkin. Tetapi itulah Tuhan kita, Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia spesialisasi mungkin. Saudara, luar biasa, ya. Kalau kita berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Abraham bisa geleng kepala berkata, yang benar aja Tuhan. Dari kapan tahu janji sampai sekarang saya udah lanjut usia begini belum ada. Aduh, bercanda nih Tuhan, kita laluan. Enggak, Abraham tidak bisa. Ya, kita berkata di ayat 3, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepada Abraham sujud. Dia tidak ragu sedikit pun akan janji Tuhan. Wah, itu sebabnya dia disebut Bapa segala orang beriman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harap, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah iman. Belum kelihatan, nggak ada dasar. Alkitab berkata, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap juga. Itu kata Alkitab. Dan itu yang terjadi. Nggak ada dasar untuk berharap, umur segitu berharap punya anak. Waduh, apalagi zaman sekarang. Kalau ada dokter bicara begitu, pasiennya bilang nih dokter ini sudah mulai gila. Tapi Abraham tidak mengeluarkan kata-kata, dia tetap percaya. Dan itu yang terjadi. Kita tahu akhirnya Abraham punya anak dan dinamakan Ishak. Nah, pada bagian ini kita belajar tentang janji Tuhan. Kalau Alkitab mengulang sesuatu, satu kata atau satu hal kemudian dibicarakan berulang-ulang, itu tandanya penting. Ini kalau kita baca Alkitab, kita belajar Alkitab, itu salah satu cara kita belajar. Lihat, kalau ada satu
yang diulang-ulang berarti sedang ditekankan. Itu penting. Nah, yang diulang di sini sampai ayat 14, saya coba cek kalau tidak salah ada 11 kali kata perjanjian diulang-ulang. Diulang terus perjanjian. Jadi pada poin ini, pada bagian firman Tuhan ini yang sedang Allah bicarakan, yang sedang mau disampaikan kepada kita juga adalah soal perjanjian. Saudara, kita ini umat covenant. Ya, kita umat perjanjian anugerah. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tapi karena percaya. Kita diselamatkan oleh iman kita. Melalui apa? Melalui iman yang Abraham tunjukkan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Belum ada dari kita zaman ini yang pernah melihat wajah Yesus. Belum pernah ada. Tapi tetap orang berangkat ke gereja, tetap orang percaya. Kita mau tanya, dasar mereka percaya apa? Belum pernah ada perjumpaan pribadi secara fisik atau dengar suara. Kita dengar ada orang bersaksi begitu, tapi itu hanya dia dan Tuhan yang tahu apakah benar atau tidak. Hanya orang itu dan Tuhan yang tahu. Tetap orang tetap percaya. Kenapa? Karena akhirnya ada bukti dari imannya. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka yang merevolusi seluruh kehidupan mereka. Itulah iman, saudara. Nah, Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan dia keturunan. Saudara, pada bagian firman Tuhan ini, kalau saudara baca terus sampai ayat 15, Tuhan merubah nama Abram menjadi Abraham, bapa banyak bangsa, dan tergenapi. Keturunan Abraham bukan hanya keturunan secara jasmani, secara biologis, tapi juga keturunan secara rohani. Saya dan saudara bukan orang Yahudi kita ini. Kita bukan orang Israel, tapi kita mewarisi iman dari bapa yang sama, Abraham. Saudara, luar biasa. Sarai kemudian diganti menjadi Sarah. Apa artinya? Putri bangsawan. Dan melalui dia akhirnya dia melahirkan bangsawan. Ya, kita ini bangsawan surga. Ya, kita ingat, kita anak raja di atas segala raja. Dan saudara, itu yang terjadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Mereka berpegang pada janji Tuhan. Walaupun mereka punya kekuatan, punya dasar untuk kecewa, punya dasar untuk tidak percaya lagi, punya dasar untuk menolak lagi, tidak mau percaya lagi kepada Tuhan, tapi mereka tidak melakukan itu. Abraham memang bapak orang beriman. Sarai sempat terpeleset. Itu sebabnya dia mengambil Hagar, budaknya, untuk dikasih kepada Abraham. Dia berpikir barangkali itu caranya. Inilah manusia, selalu pengen tolong Tuhan. Yang butuh pertolongan itu kita, bukan Tuhan. Ya, dan Sarah kepleset di situ. Ya, sodorin Hagar, dan hasilnya Ismail lahir sampai sekarang masalah. Ya, Ishak dan Ismail nggak pernah ketemu. Itu kesalahan. Tapi Allah kita Allah yang mengampuni. Iman Abraham tetap diperhitungkan Tuhan. Dan kita tahu persis akhirnya Abraham memperoleh keturunan dari Sarah, lahirlah Ishak. Tertawa, tersenyum, ya saudara ya. Nah, kita bersyukur untuk kesetiaan Tuhan. Walaupun kadang-kadang Tuhan udah janji, kita udah dengar firman Tuhan berulang kali, ada janji Tuhan begini, kita udah percaya, tapi belum kenyataan. Sudah lama kita berdoa, belum juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita masih tetap percaya. Kita masih tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu bisa menguatkan jiwa kita, memberi kita pengharapan. Berpeganglah pada janji Tuhan di tengah situasi seperti ini. Tapi Tuhan berjanji akan memberkati. Kenapa justru sekarang kesusahan? Ada orang yang kena penyakit, kena masalah ini dan itu, padahal Tuhan berjanji untuk melindungi. Wah, yang benar yang mana ini? Janji Tuhan yang mana? Percayalah kepada Tuhan. Tuhan punya cara dan Tuhan punya waktu. Itu sebabnya ada pujian berkata, bila kau izinkan sesuatu terjadi, semua mendatangkan kebaikan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Jangan paksakan waktu kita. Kita harus
menyerah pada waktu Tuhan. Itu yang pertama. Jangan pernah menjadi lemah karena janji belum tergenapi. Tapi jangan pegang janji kalau bukan janji Tuhan. Kemudian saudara sendiri yang berjanji karena baca Alkitab, kalau oh iya Tuhan bilang aku akan dijadikan kepala bukan ekor. Nah, nggak periksa lagi apa artinya itu jadi kepala dan bukan ekor. Lalu saya sampai sekarang tetap karyawan di kantor, nggak pernah jadi bos. Lalu sudah berpikir ini janji Tuhan gagal. Wah, saya tetap jadi office boy, kapan jadi komandannya? Saya jadi prajurit TNI tapi cuma prajurit biasa, bukanlah pemimpin regu atau apa di TNI. Kalau saudara berpikir ini janji Tuhan nggak benar, bukan ya? Kita harus belajar sungguh-sungguh Alkitab. Di bagian yang lain kita belajar tentang, tapi kita mau berpegang pada janji. Nah, saudara, kalau kita lihat pada perjanjian ini, sebenarnya Abraham untung banyak. Abraham untung banyak. Ya, ketika Tuhan minta satu saja Tuhan minta ketaatan dari Abraham. Tuhan minta semua laki-laki dalam rumahnya harus disunat. Sunat sebagai tanda perjanjian dengan Tuhan. Tapi itu juga sebagai persyaratan untuk pernikahan dalam tradisi itu. Jadi sunat itu sebagai upaya penyucian, tanda penyucian itu menghormati kesucian dari sebuah pernikahan. Sama dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan mau kita untuk menjaga kesucian hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu poin yang Tuhan minta. Tapi apa yang Tuhan berikan, coba kita lihat. Ya, janji Tuhan kepada Abraham, kita lihat di sana ada banyak sekali, saudara. Ya. Tuhan menjadikan Abraham bapa bagi banyak bangsa, keturunan diberikan. Kemudian ada janji khusus untuk memberikan tanah perjanjian. Tuhan juga memberi dia kehormatan, posisi, dan dia memberikan Abraham juga kekayaan. Luar biasa, tergenapi dalam kehidupan Abraham. Abraham tidak akan pernah berpikir itu bisa terjadi, dan kita tahu memang janji tentang keturunan dia sudah lanjut usia. Tapi kita membaca berulang kali di Alkitab, Abraham sangat diberkati. Satu kali bersama dengan keponakannya, Tuhan sudah berkati mereka dengan banyak sekali harta benda yang tentu waktu itu soal peternakan. Ya, belum ada ruko waktu itu, belum ada mobil mewah. Jadi ukuran keberhasilan waktu itu, kekayaan adalah properti dalam peternakan. Tuhan sudah berkati mereka banyak sekali. Tapi akibat itu terjadi perselisihan antara para pekerja mereka. Pekerja dari Lot dan pekerja dari Abraham. Akhirnya mereka berpisah. Tuhan panggil, kata Abraham panggil ponakannya, kamu pilih. Kalau kamu ke timur, om ke barat. Kalau kamu ke selatan, om ke utara. Ini ponakan yang kurang ajar. Harusnya dia bilang sama omnya, paman udah umur, udahlah, paman pilih duluan. Saya mah belakangan, apalagi saya juga sudah diberkati oleh Tuhan. Dia malah pilih duluan. Alkitab berkata, ia berdiri dan mencari yang hijau-hijau. Dia pilih yang terbaik, lalu dia tinggalkan rongsokan buat pamannya. Waduh, ini anak nggak tahu bersyukur, nggak tahu terima kasih. Tapi lihat, hasil pilihan mata manusia, ujungnya Sodom dan Gomora. Tapi hasil pilihan oleh iman, benar, Tuhan bisa mengubah padang gersang menjadi tempat dengan sumber mata air bagi Abraham. Tuhan berkati Abraham, tapi Abraham tetap mengasihi ponakannya. Itu tanda orang beriman. Musuh, kalau bisa dibilang musuh, tetap didoakan. Ya, Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan masih bicara kepada Abraham, dan Abraham masih nego, masih tawar-menawar. Sayangnya tawar-menawar dia dengan Tuhan tidak masuk sampai pada hitungan terakhir. Ternyata hampir orang benar di kota, termasuk Lot. Nah, hanya Lot dan keluarga yang diselamatkan, ya, tapi istrinya sudah terikat dengan harta dunia dan akhirnya selesai jadi tiang garam. Nah, kita lihat di situ. Tuhan berkati Abraham. Abraham diberkati dengan luar biasa. Dan dia benar-benar jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oh saudara, ketika Tuhan datang satu kali kepada Abraham dan Tuhan berkata, Abraham, jangan takut. Abraham gak pernah takut. Abraham gak pernah takut sebenarnya. Ketika Tuhan datang berkata, Abraham jangan takut. Abraham gak pernah takut. Dia bukan punya pasukan perang. Dia punya pegawai-pegawai biasa saja.
penjaga peternak, tapi Alkitab berkata Abraham selalu menang perang. Hebatnya, orang hebat. Dia bukan orang penakut. Tapi ada satu ternyata yang sebenarnya Abraham takut. Apa itu? Abraham pernah bicara, lihatlah, aku ini sudah diberkati oleh Tuhan, tapi belum punya keturunan. Hanya satu yang Abraham takutkan waktu dia belum punya keturunan. Dan Tuhan tahu persis. Tuhan tahu persis itu poin yang Abraham inginkan. Akhirnya hal itu disembunyikan oleh Tuhan. Udah terakhir baru dikasih. Aduh. Saudara, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Bisa-bisa itu yang menjadi tali yang mengikat kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Pengharapan yang sudah kelihatan tidak bisa disebut pengharapan lagi. Justru disebut pengharapan karena itu belum menjadi kenyataan. Ayo, hari ini kita mau berharap kepada Tuhan. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, ingatlah, Tuhan telah berjanji dan Dia tidak mengikat janji. Dia berjanji menyertai kita. Dia berjanji memberkati kita. Dia berjanji memelihara kita. Alkitab berkata supaya jelas bagi kita. Allah tahu membedakan mana milik kepunyaan Tuhan dan mana yang bukan. Ya, kita ini milik Tuhan. Bukan dengan barang panah, tapi dengan darah yang mahal Tuhan Yesus. Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Hidup kita milik, dan mungkin milik Tuhan disia-siakan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudara, di situasi yang sulit seperti ini, berlututlah di hadapan Tuhan. Coba baca lagi apa yang dikatakan Alkitab. Pasal 17 ayat 3, ketika Abraham mendengar apa yang Tuhan katakan. Abraham menunjukkan kehendak Tuhan. Dia sujud di hadapan Tuhan. Wah, ini sikap yang luar biasa. Maukah kita punya sikap seperti ini di hadapan Tuhan? Mungkin kita sedang bergumul berat hari ini. Tidak usah menyalahkan situasi, tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Ayo kita sujud di hadapan Tuhan. Lihat, lalu sujudlah Abraham. Sujud. Dia mendengarkan itu. Abraham sujud. Apa artinya sujud? Dia mau berkata, jadilah padaku seperti yang kau punya. Maukah kita punya sikap seperti hari ini? Dan kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetap beriman, tetap percaya, tetap berharap, dan tetap mengasihi Tuhan. Dan berdoalah di hadapan Tuhan supaya Tuhan menyertai kita dan memberi kita kekuatan senantiasa untuk melewati hari-hari yang sulit bagi kita hari-hari ini. Saudara, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Engkau mengingatkan kami ada satu janji yang boleh kami pegang dan kami harapkan. Janji-Mu ya Tuhan, Allah yang tidak berubah, Allah yang kekal, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu mengasihi kami, bahkan yang rela mati bagi kami di atas kayu salib. Tidak ada satu hal pun yang seharusnya kami ragukan daripada-Mu ya Tuhan. Tapi kadang keadaan mengubah hati kami ya Tuhan. Keadaan sering menggerogoti kepercayaan kami. Tapi hari ini ketika kami dengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menguatkan kami lagi ya Tuhan. Pegang tangan kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Pegang tangan kami supaya kami tidak meninggalkan Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan supaya kami tetap memandang kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Allah yang setia terhadap janji. Terima kasih Tuhan. Kami mau simpan janji-Mu dalam hati kami. Karena itulah yang menguatkan kami di hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat penghiburan yang Tuhan berikan bagi kami, buat kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah hari-hari ini menjadi hari kemenangan bagi kami. Meski keadaan sulit, kami percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Hamba berdoa Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Yang sedang tawar hati Tuhan kuatkan. Mereka sedang bersusah hati sekarang Tuhan, Engkau yang menopang. Kau melihat kesulitan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba percaya selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Saat anak-anak-Mu beriman percaya kepada-Mu Bapa, hamba percaya tidak pernah ada satupun yang menjadi sia-sia. Mereka yang sedang membutuhkan, kami percaya Kau Allah sumber segala berkat. Biar Tuhan menggerakkan setiap tangan, kaki, dan kehendak kami ya Tuhan. Supaya kami boleh mengusahakan sesuatu apapun itu. Dan Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan, jauhkanlah
ancaman virus bagi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu yang ajaib selalu ada bagi anak-anak-Mu yang Tuhan. Dan kami mau hidup dalam ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terpujilah Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkati saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal, dianugerahkan kepada kita keselamatan oleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan jiwa kita, serta kekuatan, penghiburan, pertolongan, tuntunan, bimbingan, dan urapan Roh Kudus memberkati setiap engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami terima seluruh kepenuhan berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.